Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, melanjutkan video saya sebelumnya terkait dengan cara supaya hidup itu berkah. Dan di video saya sebelumnya saya jelaskan tentang apa itu berkah. Berkah adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara supaya hidup kita menjadi hidup yang berkah? Teman-teman, cara yang pertama adalah berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda. Enggak mungkin cobaan sama. Tidak ada hidup yang sempurna. Tidak ada cobaan dan ujian yang tidak hinggap ke dalam diri manusia. Maka berhentilah membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, takdir kita dengan takdir orang lain. Kadang kita yang bikin susah diri kita sendiri. Kita lihat, oh tetangga itu baik ya, suaminya ganteng, anaknya baik, hutangnya nggak ada. Lihat aku ya Allah, hutangku banyak, rumah tanggaku berantakan. Terbandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal kita tidak bisa bandingkan karena setiap orang punya ujian dan cobaan yang berbeda-beda. Ada yang suami istri ganteng, cantik, anaknya nakal. Ada yang mereka kaya raya tapi nggak punya anak. Ada mereka yang hidupnya mapan, anaknya baik tapi akhirnya mertuanya yang bikin sakit hati. Ada yang dalam keluarganya dia baik-baik aja tapi orang luar yang tidak suka dengan mereka. Ada yang dalam keluarganya rusak tapi di luaran orang sayang dengan mereka. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain karena kualitas iman berbeda. Enggak mungkin cobaan sama. Maka sering saya sampaikan bahwa kita tidak harus lebih baik dibanding orang lain. Kita cukup lebih baik dari versi terakhir kita di masa lalu. Teman-teman, do the best, lakukan yang terbaik dan jangan pernah membandingkan itu. Oke? Yang kedua, cara supaya hati menjadi tenang adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Kelihatannya sangat normatif, tekstual, tapi ini seriusan. Bahwa Rasul pernah bersabda, "Madijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah." Ketika berkumpul beberapa orang mukmin, wa yaslunahu kitabahu, dan mereka membawa kitab Allah, wa yatadarrasunahu bainahum, mereka mentadaruskannya, illa halimus sakinah, dia akan mendapatkan ketenangan. Orang yang baca Quran every day, tiap hari, bukan sesekali, oke? Tiap hari baca Quran, walaupun dikit baca Quran. Orang yang baca Quran tiap hari, maka hatinya akan menjadi tenang. Orang yang hatinya tenang, dia tidak cepat tersinggung. Kalau tidak cepat tersinggung, dia tidak mudah marah. Kalau tidak mudah marah, maka dia akan semakin tenang dan rumah tangganya akan sakinah. Nah, makanya teman-teman semuanya, bahwa kita kalau memang mau tenang, caranya memang baca Quran tidak boleh putus. Coba rasakan baca tiap hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Hanya itulah yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kita pengen tenang nasib kita, tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Nah, teman-teman semuanya, ini yang saya maksud dengan rutinkan baca Quran, maka hati akan lebih tenang ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Nomor 3, terakhir, bagaimana caranya supaya hati menjadi hati yang tenang? Caranya adalah berhenti melihat diri dengan citra orang lain. Ingat, kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun pandangan orang lain kepada kita. Kita cuma bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan kita. Coba bayangkan, seandainya seluruh dunia ini menganggap saya tidak baik, bahwa ternyata saya soleha, ternyata misalnya saya baik, saya tetap bisa masuk surga meskipun orang lain menganggapnya buruk. Atau sebaliknya, meskipun orang lain menganggapnya baik, tapi ternyata saya adalah orang tak baik, saya tetap masuk neraka. Oke? Jadi pandangan orang tidak akan bisa membawa kita kemanapun soal surga dan neraka. So, lakukan yang terbaik. Yang penting adalah kita tidak melanggar syariat, baik di mata Allah. Dan jangan melihat diri kita seakan-akan orang lain melihat kita seperti apa. Cukup jadikan pandangan orang lain sebagai evaluasi. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau ternyata benar, kita abaikan. Oke, jadikan pandangan orang lain sebagai muhasabah, evaluasi, bukan untuk menghakimi diri. Oke, terima kasih. Neologi di sini, like, share video saya ini dan tekan kanal saya ini bagi yang baru mampir. Cek ratusan video saya yang lain dan terima kasih telah menemani. Neologi di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.